Bu Charman menyelesaikan pekerjaan memerah sapi sebelum matahari terbit. Dia membersihkan tangannya dengan selendang lusuh peninggalan mendiang ibunya, lalu mengangkat ember susu ke dapur. Di dalam, anak sulungnya, Adi, sudah menyalakan tungku kayu sejak tadi. Usianya 21 tahun dan dia tidak pernah perlu diminta untuk melakukan apapun. Bu Charman meletakkan nasi di atas piring, menyiapkan 2 porsi yang sama untuk kedua anaknya, sedangkan untuk dirinya sendiri hanya sisa yang menempel di dasar periuk. Randy masih tidur, padahal waktu sudah hampir menunjukkan pukul 7 pagi. Bu Charman melirik ke arah kamar. "Biarkan saja," katanya kepada Adi. "Dia seperti itu karena waktu kecil dia banyak menderita." Adi tidak menjawab, hanya mengatupkan rahangnya rapat-rapat dan terus menjaga api di tungku. Seorang tetangga di desa menawarkan Adi kesempatan bekerja di luar negeri. Gajinya dalam ringgit, cukup besar untuk mengubah nasib mereka bertiga. Adi sebenarnya tidak ingin pergi, dia tidak mau meninggalkan ibunya berdua saja dengan Randy, tapi Bu Charman memaksa. "Pergilah, nak, ini satu-satunya jalan yang kita punya." Bu Charman menjual satu-satunya sapi yang mereka miliki untuk membayar ongkos perjalanan. Sapi yang setiap hari dia perah sebelum fajar menyingsing, sapi yang memberikan susu dan hasil kebun yang dia jual di pasar, satu-satunya penopang hidup mereka bertiga. Dia menjualnya tanpa berpikir 2 kali. Randy melihat uang di tangan ibunya dan langsung meledak. "Buat dia sapi dijual, buat aku tidak pernah ada apa-apa." Bu Charman menundukkan kepala. "Nak, ini untuk kita semua. Dia akan mengirim uang dari sana." Randy menyahut tajam. "Dia pergi dan tidak akan pernah kembali, lihat saja nanti." Hari keberangkatan tiba. Adi memeluk ibunya di depan pintu, pelukannya lama sekali. Bu Charman meremas selendang di dadanya. "Saya pasti pulang, emak. Saya janji pasti pulang." Randy tidak keluar untuk mengucapkan selamat tinggal, dia tetap berbaring di kamar sambil menatap langit-langit. Kendaraan itu melaju meninggalkan desa, meninggalkan debu beterbangan di jalan tanah. Bu Charman berdiri di sana sampai tidak ada lagi yang terlihat. 6 minggu kemudian, Randy pulang membawa seorang perempuan. "Ini istri saya, dia akan tinggal di sini." Bu Charman tidak berkata apa-apa, dia menyerahkan tempat tidurnya untuk pasangan itu. Dia sendiri tidur di atas tikar di samping tungku. Dalam minggu-minggu berikutnya, Yuni sang menantu mulai mengambil alih setiap sudut rumah. Pakaian Bu Charman berakhir di dalam sebuah kardus, periuk tanah miliknya diganti, tempat duduknya di meja makan hilang. Suatu pagi, Bu Charman menemukan semua barangnya sudah ditaruh di halaman, kardus berisi pakaiannya, selendang terlipat di atasnya, tikar tergulung di sampingnya. Randy bersandar di kusen pintu. "Emak harus mengerti, saya sudah menikah, saya butuh ruang sendiri. Pak Salim punya rumah yang tidak dipakai, di sana emak pasti baik-baik saja." Bu Charman menatapnya. "Kamu mengusir emak dari rumah sendiri, nak." Randy menyilangkan tangan. "Saya tidak mengusir, saya mencarikan tempat yang lebih baik. Di sini sudah tidak muat untuk kita semua." Yuni menyapu di dalam, dia tidak mengangkat kepalanya. Bu Charman membungkuk, mengangkat kardus itu, meletakkan selendang di atas bahunya, lalu berjalan menuju pintu tanpa menoleh ke belakang. Randy tidak mencegahnya, tidak menemaninya, tidak membantunya membawa kardus itu. Dia melihat ibunya pergi menyusuri jalan tanah dengan ketenangan yang sama seperti dia melihat matahari terbit setiap pagi, seolah-olah itu adalah sesuatu yang memang sudah seharusnya terjadi. Sore itu juga, tukang pos datang ke rumah membawa amplop tebal dari luar negeri. Amplop itu ditujukan untuk Bu Charman. Randy keluar dengan cepat, menandatangani tanda terima, lalu menyimpan surat itu di saku celananya. Malam itu api di tungku dapur menyala lebih lama dari biasanya. Di sisi lain desa, di sebuah rumah terbengkalai dengan atap bocor, Bu Charman memandangi jalan yang kosong. Itu bukan surat pertama dan juga bukan yang terakhir, tapi tidak satu pun pernah sampai ke tangan yang seharusnya menerimanya. Bu Charman menatap jalan kosong dari rumah terbengkalai itu. Angin masuk melalui celah atap yang rusak. Dia meremas selendang di dadanya. Malam turun menyelimuti desa dan dia sendirian. Tapi untuk memahami bagaimana dia bisa sampai di sana, kita harus kembali 3 jam ke belakang. Bu Charman keluar dari rumahnya dengan kardus di pelukan, selendang di bahu, matahari masih tinggi,
Dia tidak menoleh ke belakang. Dia berjalan menyusuri jalan tanah menuju warung milik Pak Salim. Dia meletakkan kardus di lantai. Pak Salim memandangnya dari balik meja. Dia tidak perlu bertanya, seluruh desa sudah berbisik tentang hal itu. Pak Salim, Anda punya rumah yang tidak dipakai itu, yang di ujung jalan. Pak Salim mengangguk pelan. Ambil kuncinya, Bu Charman. Tinggallah selama yang ibu butuhkan. Bu Charman mengambil kunci itu dan meminta bibit secara utang. Pak Salim mencatat di bukunya. Bawa saja. Dia tidak bertanya lebih lanjut, dan Bu Charman juga tidak bercerita lebih banyak. Bu Charman mengangkat kardusnya lagi dan berjalan sampai ke ujung jalan tanah. Dia mendorong pintu dengan bahunya, kayu itu berderit keras. Di dalam bau pengap menyeruak, sarang laba-laba di setiap sudut, lubang-lubang di atap, lantai tanah yang gembur. Dia meletakkan kardus di lantai dan berdiri dia memandangi tempat yang akan menjadi rumahnya. Malam pertama itu Bu Charman tidak tidur. Duduk di lantai tanah dengan kardus di sampingnya, dia memejamkan mata dan teringat dapur lamanya. Bertahun-tahun yang lalu, Adi masih kecil, berdiri di sampingnya, membantu menguleni adonan. Randy masih bayi dalam gendongannya, tubuhnya panas membara karena demam tinggi. Tubuh kecil itu gemetar hebat. Bu Charman menggendongnya dengan satu tangan sementara tangan satunya mengaduk masakan di tungku. Adi memandangnya dengan ketakutan. Dia akan baik-baik saja kan, Emak? Bu Charman tidak menoleh, dia mendekapkan bayi itu ke dadanya lebih erat. Iya, Nak. Emak tidak akan membiarkannya pergi. 3 malam tanpa tidur, 3 malam dengan bayi itu menempel di dadanya, dan Randy bertahan hidup. Tapi sejak saat itu Bu Charman tidak pernah bisa melepas tameng pelindung yang dia pasang untuk Randy, tidak pernah bisa. Kembali ke masa sekarang, Bu Charman membuka matanya. Rumah terbengkalai itu masih sama, dingin, gelap, kosong. Angin bersiul masuk melalui atap yang rusak. Saat fajar menyingsing dia berlutut dan mulai membersihkan lantai dengan tangan kosong. Tidak ada sapu, tidak ada ember. Dia mengumpulkan tanah yang gembur dengan jari-jarinya, menggunakan selendang untuk membersihkan debu dari satu sudut. Dia membentangkan tikar di sana. Keluar ke pekarangan, mencabut rumput liar dengan tangan, memindahkan batu-batu sendirian. Seorang tetangga lewat di jalan, melihat Bu Charman bekerja, tapi tidak berhenti, tidak bertanya, terus berjalan. Sore itu di rumah lama, Randy menutup pintu kamar, mengeluarkan amplop tebal dari saku celananya dan membukanya. Di dalamnya ada kertas bertulisan tangan dan beberapa lembar uang. Ringgit. Randy mengeluarkan uang itu, menghitungnya pelan-pelan satu persatu, menyimpannya di dasar laci, melirik kertas bertulisan tangan itu tapi tidak membaca satu baris pun, meremasnya dan melemparkannya ke tungku. Kertas itu terbakar dengan cepat. Yuni mengetuk pintu. Ngapain kamu di dalam sendirian, Randy? Enggak apa-apa, aku keluar sekarang. Randy merapikan bajunya, keluar dari kamar, dan duduk makan malam seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Amplop itu punya tujuan dan tujuannya bukan laci milik Randy. Bu Charman di rumah terbengkalai itu memandangi jalan yang mengarah ke desa. Dia berbisik pelan. Apakah anak saya sudah sampai dengan selamat ya? Dia berbaring di atas tikar, menutup wajahnya dengan selendang peninggalan ibunya. Malam pertama benar-benar sendirian setelah lebih dari 20 tahun. Di sisi lain desa, Randy mematikan lampu, tapi sebelumnya dia membuka laci sekali lagi, menyentuh lembaran uang itu dengan jari-jarinya, lalu menutupnya kembali. 3 bulan berlalu. Bu Charman menanam bibit yang dia utang dari Pak Salim. Tanah di sana keras sekali. Dia mencangkul dengan cangkul tua yang ditemukannya di rumah itu. Tangannya pecah-pecah dan perih, dia membalut jari-jarinya dengan potongan kain dan terus bekerja. Panen pertamanya datang, sedikit sekali, hampir tidak ada apa-apa. Dia membawanya dalam keranjang ke pasar desa, menggelarnya di atas karung di lantai. Dia menjual apa yang bisa dijual, hasilnya hanya cukup untuk membeli garam dan minyak goreng. Di pasar yang sama, Randy muncul bersama istrinya, membeli daging, membeli kain, membeli barang-barang baru, semuanya dibayar tunai. Yuni menenteng kantong belanjaan sambil tersenyum. Seorang pedagang berkomentar keras. Si Randy itu berubah ya, sudah menikah dan hidupnya langsung berubah. Tidak ada yang bertanya dari mana uangnya berasal.
Bu Charman melihat Randy berbelanja. Dia melirik uang receh di tangannya sendiri, hasil menjual sayuran yang begitu sedikit. Dia tidak berkata apa-apa, meremas selendangnya dan pergi. Seminggu kemudian Bu Charman berjalan ke rumah lama, dia butuh periuk tanah yang tertinggal. Dia mengetuk pintu. Yuni membuka pintu separuhnya. Ada perlu apa? Saya mau mengambil periuk tanah saya, yang saya tinggalkan di dapur. Yuni menoleh ke dalam dan berteriak. Randy, ibumu di sini minta barang. Randy muncul di pintu tanpa baju, dengan secangkir kopi di tangan. Emak, di sini sudah tidak ada barang milik emak. Emak sudah bawa semua yang punya emak. Bu Charman menatapnya. Periuk itu peninggalan nenekmu, nak. Randy menyeruput kopinya. Ya sudah tidak ada lagi, Yuni yang pakai untuk masak sekarang. Bu Charman berdiri sejenak di sana. Dari luar dia bisa melihat meja makan yang tertata, daging segar, kue dari pasar, tirai baru, semuanya dibeli dengan uang yang bukan milik Randy. Bu Charman tidak mengetahuinya, dia hanya melihat apa yang terlihat di depan matanya. Anaknya hidup enak sementara dia mencabut rumput dengan tangan kosong. Dia berbalik dan berjalan pulang menyusuri jalan tanah. Pintu tertutup bahkan sebelum dia sampai ke ujung jalan. Kalau cerita ini menyentuh hatimu, tinggalkan pesan untuk kami. Kami ingin tahu pendapatmu tentang sikap Randy. Pendapatmu sangat berarti bagi komunitas kami. Di warung, Randy membayar tunai lagi. Pak Salim menerima uangnya, memperhatikannya sekilas, lalu menyimpannya di kotak. Randy tidak pernah punya uang sebelumnya, tidak bekerja, tidak bertani, tidak melakukan apa-apa. Pak Salim mencatat pembelian itu di bukunya, tidak mengatakan apa-apa, tapi di pinggir halaman dia menuliskan sesuatu tambahan, tanggalnya. Randy bersandar di meja dan berbicara keras supaya pelanggan lain mendengar. Abang saya pergi, tidak ada satu surat pun, dan saya di sini yang menanggung semuanya. Pak Salim mengangkat pandangannya, menatap Randy sejenak, lalu melanjutkan menulis. Sore itu Bu Charman duduk di depan pintu rumah terbengkalai. Pak Salim datang mengantarkan sekarung tepung yang dia minta secara utang. Bu Charman mengucapkan terima kasih. Setelah keheningan yang panjang dia berkata, Pak Salim, menurut Bapak apakah anak sulung saya sudah melupakan saya? Sudah 3 bulan tidak ada kabar sama sekali. Pak Salim memandangnya dan agak lama sebelum menjawab. Pos kadang-kadang memang rumit, Bu Charman. Dia pergi tanpa berkata lebih banyak. Bu Charman tidak tahu bahwa anaknya menulis setiap bulan tanpa pernah absen dan setiap surat sampai ke alamat yang benar, tapi diterima oleh tangan yang salah. Tukang pos datang ke rumah lama, surat keempat dari luar negeri, ditujukan kepada Bu Charman. Randy keluar, menandatangani tanda terima dengan santai seperti orang yang menandatangani tagihan listrik. Masuk ke dalam, menutup pintu kamar, membuka amplop, mengeluarkan uangnya yang kali ini lebih banyak dari sebelumnya, menghitungnya 2 kali, menyimpannya bersama yang lain di dasar laci, melirik suratnya, tidak membaca, meremasnya, melemparkannya ke tungku, kertas itu menggeliat dalam api dan lenyap. Bu Charman jatuh sakit, dia bekerja terlalu keras di bawah terik matahari tanpa makan yang cukup. Dia terbaring di tikar selama 2 hari, tanpa makanan, tanpa bantuan, tidak ada seorang pun yang datang. Di sisi lain desa, Randy dan istrinya makan malam ayam goreng yang dibeli dengan ringgit yang sudah ditukarkan. Pada hari ketiga, Pak Salim datang ke rumah terbengkalai itu. Bu Charman tidak datang mengambil bibit yang dipesannya. Dia menemukan Bu Charman terbaring di tikar, kurus, lemah. Dia meninggalkan makanan dan air, memandang sekeliling rumah yang menyedihkan itu, memikirkan Randy yang setiap bulan membayar tunai di warungnya. Dia tidak berkata apa-apa, tapi kecurigaan mulai mengakar dalam benaknya. Bu Charman pulih dan berjalan ke desa. Di lapangan dia bertemu Randy bersama istrinya. Randy memakai baju baru, membeli minuman, tertawa-tawa. Bu Charman masih mengenakan pakaian bertambal yang sama, selendang yang sama, tangan yang pecah-pecah sama seperti sebelumnya. Randy melihatnya, tidak mengalihkan pandangan tapi juga tidak menawarkan apapun, tidak bertanya apakah ibunya baik-baik saja. Yuni menatap Bu Charman sekilas lalu menarik lengan Randy untuk pergi. Bu Charman berdiri sendirian di tengah lapangan. Seorang pedagang berkomentar. Anak muda itu hidupnya enak sekali ya, dari mana uangnya?
Bu Charman mendengarnya tapi tidak tahu bahwa uang itu adalah miliknya. 6 bulan berlalu. Setiap surat membawa lebih banyak uang untuk Randy. Dia menghabiskan tanpa henti, pakaian, makanan, minuman, hadiah untuk istrinya. Dia tidak pernah bekerja 1 hari pun. Yuni terbiasa dengan kenyamanan itu dan tidak ada yang mempertanyakan asal-usulnya. Bu Charman di sisi lain desa bertahan hidup dengan apa yang dia tanam dan apa yang Pak Salim utangi untuknya. Tubuhnya tidak lagi sanggup mengikuti ritme yang sama, dia semakin kurus, tangannya semakin bengkok, selendangnya semakin lusuh setiap hari. Tukang pos melakukan pengantaran lagi ke rumah lama. Randy menandatangani seperti biasa. Kali ini Yuni melihat amplopnya dan bertanya, "Itu apa?" Randy menjawab kering. "Surat iklan, sampah." Dia membuka amplop dengan memunggungi istrinya, mengeluarkan uangnya, menyimpannya di saku, dan melempar surat itu ke tungku tanpa membaca. Yuni hanya melihat kertas yang terbakar, dia tidak melihat uangnya. 13 surat, 13 tanda tangan, 13 kali seorang ibu seharusnya bisa tahu bahwa dia tidak dilupakan, dan 13 kali uang yang menjadi haknya membayar kenyamanan orang yang mengusirnya dari rumahnya sendiri. Randy menceritakan kepada seluruh desa bahwa abangnya tidak pernah menulis surat. Dia pergi dan melupakan kami, begitulah kenyataannya. Orang-orang percaya padanya. Mereka memandang Bu Charman dengan rasa kasihan. Kasihan ibu itu, tidak ada satupun anaknya yang berbakti. Tidak ada yang menghubungkan pengeluaran Randy dengan surat-surat yang tidak pernah dilihat siapapun. Hari perayaan desa tiba. Bu Charman menjual sayurannya di pinggir pasar, tangan kotor penuh tanah, selendang diikat di pinggang, beberapa keping uang receh di celemeknya. Randy datang bersama istrinya, berpakaian rapi, makan makanan yang dibeli, tertawa-tawa, berjalan melewati ibunya tanpa menyapa, tanpa berhenti. Yuni menatap Bu Charman seperti menatap orang asing. Seorang ibu di pasar menghampiri Bu Charman. "Setidaknya ada satu yang tetap tinggal di desa, kan, Bu Charman? Yang itu pasti menjaga ibu." Bu Charman memandang Randy yang menjauh, pakaian baru, perut kenyang, uang di kantong, uang yang seseorang kirimkan untuknya. Dan dia hanya berkata pelan, "Iya, setidaknya ada satu yang tetap tinggal." Dia tidak tahu bahwa kata-kata itu adalah kebohongan paling kejam yang dibangun Randy dan bahwa setiap rupiah yang dia habiskan berasal dari amplop yang bertuliskan nama ibunya. 1,5 tahun sudah berlalu sejak Adi pergi. Bu Charman menggarap tanah dengan semakin sulit. Panen memang bagus, tanah tetap menghasilkan, tapi tubuh Bu Charman tidak lagi mampu mengimbangi. Dia bangun lebih siang, istirahat lebih sering, lututnya goyah setiap kali membungkuk. Pak Salim datang ke rumah terbengkalai mengantarkan sekarung beras. Dia berhenti di pintu dan memandang Bu Charman yang semakin kurus, semakin bungkuk, tangannya bengkak. "Bagaimana keadaan ibu, Bu Charman?" "Masih berjalan, Pak Salim, tanah tidak bisa menunggu." Pak Salim menaruh karung di dalam, memandang atap yang ditambal dengan potongan seng, pakaian yang dijemur di kawat, tikar di pojok ruangan. Dia tidak berkata apa-apa lagi dan pergi. Di warung, Randy kembali berbelanja, minyak goreng, beras, gula, sepotong kain untuk istrinya. Bayar tunai dengan lembaran uang. Pak Salim menerima uang itu, menyimpannya di kotak, menatap Randy. "Lagi kerja apa sekarang, Randy?" Randy menjawab cepat. "Ada kerjaan kecil-kecilan, urusan saya sendiri." Pak Salim mencatat pembelian itu di bukunya, tanggal, jumlah, cara pembayaran. Tunai, seperti setiap bulan, selalu di awal bulan, selalu tunai, selalu tanpa penjelasan. Kali ini dia menuliskan satu kata lagi di pinggir halaman, ringgit. Di rumah lama, Yuni mulai menuntut lebih banyak pakaian, lebih banyak barang. Uang dari surat-surat itu tidak cukup untuk semuanya. "Aku butuh sepatu baru, Randy, dan kompor sudah rusak." Randy mulai gelisah. "Sabar dulu, uangnya datang sedikit-sedikit." "Datang dari mana kalau kamu tidak pernah bekerja?" Randy menatapnya tajam. "Badan saya tidak kuat, kamu tahu saya hampir mati waktu masih kecil." Yuni memalingkan muka, dia sudah mendengar alasan itu ratusan kali. Bu Charman tersandung saat membawa air. Dia terjatuh, ember terguling, airnya tumpah ke tanah.
Bu Charman terduduk di tanah sejenak, lalu bangkit sendiri, membersihkan tanah dari selendangnya, mengisi ember lagi, dan melanjutkan. Seorang tetangga mengunjungi Bu Charman di rumah terbengkalai, membawakan sedikit makanan. Mereka duduk bersama di depan pintu. Anak sulung ibu, Bu Charman, tidak pernah ada kabar lagi? Bu Charman menggelengkan kepala pelan. Dia sudah melupakan saya. Tetangga itu mengerutkan kening. Aneh, anak itu kelihatannya sangat dekat dengan ibu. Bu Charman tidak menjawab, dia hanya menatap jalan yang kosong. Tetangga itu menambahkan, "Lalu Randy? Setidaknya dia membantu ibu kan?" Bu Charman menggeleng. "Tapi bagaimana bisa? Dia kan belanja banyak sekali di pasar, saya kira dia juga memberi ibu." Bu Charman memandang tetangganya itu dengan bingung dan tidak berkata apa-apa. Randy mulai minum-minum dengan uang dari surat-surat itu, tidak banyak tapi cukup untuk membuatnya pulang dengan kesal. Yuni mengomel, "Berhenti minum, Randy, uang itu tidak lebih." Randy berteriak, "Saya yang tetap tinggal di sini, saya yang menopang rumah ini." "Menopang dengan apa? Saya tidak pernah melihat kamu bekerja, uang itu muncul begitu saja setiap bulan." Randy mendorong kursi dengan kasar dan keluar ke halaman. Yuni berdiri di dapur menatap pintu sambil berpikir. Bulan berikutnya surat membawa lebih sedikit uang, lebih banyak tulisan tangan, lebih sedikit lembaran. Randy membuka amplop dengan terburu-buru, menghitung uangnya, sedikit. Dia melempar surat ke tungku dengan penuh amarah, kertas itu terbakar cepat. Untuk pertama kalinya Randy terlihat khawatir, sumbernya bisa mengering. Setelah menutup warung, Pak Salim sedang merapikan buku-bukunya. Dia memeriksa catatan surat menyurat karena ada paket yang hilang. Tukang pos kebetulan datang mengambil perangko dan berkomentar sambil lalu. Setidaknya surat-surat dari luar negeri untuk Bu Charman selalu sampai setiap bulan tanpa gagal, anaknya selalu menandatangani. Pak Salim berhenti menulis dan mengangkat pandangannya. "Surat yang mana?" "Surat dari luar negeri, setiap bulan selalu ada satu." Anak yang tinggal di rumah itu yang menandatangani tanda terimanya. "Anak yang mana?" "Yang bungsu, itu loh, Randy." Pak Salim terdiam. Dia menatap buku catatan pembelian Randy, selalu tunai, selalu di awal bulan, selalu 3 atau 4 hari setelah surat datang, tidak pernah bekerja sehari pun dalam hidupnya. Sekarang semuanya masuk akal. Uang itu, belanjaan itu, kehidupan tanpa pekerjaan itu, semuanya berasal dari surat-surat itu. Pak Salim membuka catatan pengiriman milik tukang pos, lebih dari 18 catatan, semuanya ditandatangani oleh Randy, tidak satu pun oleh Bu Charman. Akhirnya seseorang tahu tentang surat-surat itu, tahu tentang uang itu, dan orang itu bukan tipe yang akan diam selamanya. Keesokan harinya Pak Salim pergi ke rumah terbengkalai. Dia membawa bibit dan tepung, melihat Bu Charman bekerja menggarap tanah dengan tangan yang pecah-pecah, melihat pakaian bertambal, tubuh yang kurus, rumah yang hampir roboh. Dia memikirkan Randy yang setiap bulan menghabiskan uang di warungnya, uang yang bukan miliknya. Dia ingin bicara tapi tidak jadi, dia hanya berkata, "Ibu sudah sangat kuat, Bu Charman." Bu Charman berterima kasih tanpa memahami betapa beratnya makna kata-kata itu. Pak Salim pergi dengan kepalan tangan yang mengerat. "Kalau cerita ini menyentuh hatimu, tinggalkan pesan untuk kami. Kami ingin tahu pendapatmu tentang apa yang sedang terjadi. Pendapatmu sangat berarti bagi komunitas kami." Randy membuka surat lagi, lebih sedikit uangnya kali ini. Dia menghitung lembarannya 2 kali, meremas suratnya tanpa membaca dan melemparkannya ke api. Tapi kali ini tangannya gemetar, sesuatu sedang berubah, sumbernya mulai mengering. Yuni mencuci pakaian di halaman dan menemukan selembar uang ringgit yang jatuh dari saku celana Randy. Dia memegangnya dan memperhatikannya. Ringgit, bukan rupiah. Dia menyimpan uang itu dan tidak berkata apa-apa, tapi tatapan matanya berubah. Retakan mulai terbuka dari segala arah. Pak Salim sudah tahu, Yuni mulai curiga, dan Randy terus membakar surat seolah-olah api bisa menghapus apa yang sudah dia lakukan. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh api untuk dihancurkan. 3 tahun sudah berlalu sejak Adi pergi. Sebuah mobil bagus memasuki desa dengan debu beterbangan. Orang-orang berhenti dan memandang, tidak ada yang mengenali mobil itu.
Mobil itu melaju pelan di jalan tanah dan berhenti di depan rumah lama milik Bu Charman. Adi turun dari mobil, berpakaian rapi, lebih besar, lebih kuat. Dia memandang rumah tempat dia tumbuh besar, ket yang mengelupas, pakaian perempuan di jemuran yang bukan milik ibunya, tapi rumah itu punya barang-barang baru, tirai, antena parabola, kursi di teras. Adi mengerutkan kening. Dari mana semua ini? Dia mengetuk pintu. Yuni membuka, dia tidak mengenalinya. Cari siapa? Saya mencari ibu saya, Bu Charman. Yuni membeku, menoleh ke dalam dan berteriak. Randy. Randy muncul di pintu, melihat Adi. Warna wajahnya pucat seketika, tapi bukan hanya karena terkejut melihat abangnya, itu adalah perhitungan instan dalam benaknya. Kalau Adi sudah kembali, surat-surat akan berhenti, uang akan habis, sumber sudah kering. Randy berdiri di sana, tidak memeluknya, tidak menyapanya, hanya menelan ludah. Adi menatap tepat ke matanya. Di mana emak, Randy? Randy tergagap. Dia mau pergi sendiri, katanya butuh ruang sendiri, dia pindah ke rumah yang dipinjamkan Pak Salim. Adi melirik ke dalam rumah, barang-barang baru, tirai, perabotan, makanan di meja. Dia menatap Randy yang tidak pernah bekerja sehari pun dalam hidupnya. Emak mau pergi sendiri dan semua ini? Randy menyilangkan tangan. Saya yang mengurus semuanya, saya kerja ini itu. Adi tidak menanggapi itu, dia melangkah maju. Lalu surat-suratnya? Randy terkunci, tangan yang disilangkan semakin mengerat. Surat apa? Saya mengirim surat setiap bulan, 3 tahun, 36 surat dengan uang di dalamnya, untuk emak. Dia tidak menerima satu pun. Randy menelan ludah lagi. Saya tidak tahu soal surat apapun, di sini tidak ada yang datang. Adi menatap matanya, melihat ketakutan di sana, lalu berbalik dan berjalan menuju warung. Randy berdiri di pintu dengan kaki gemetar. Yuni ada di belakangnya. Surat apa, Randy? Uang apa? Randy tidak menjawab, masuk ke dalam dan menutup pintu. Yuni berdiri sendirian di ruang tamu, teringat lembar ringgit yang ditemukannya di saku celana, teringat uang yang muncul setiap bulan tanpa penjelasan. Teringat setiap kali dia bertanya dan Randy menjawab surat iklan dan sampah. Potongan-potongan teka-teki mulai menyatu. Adi masuk ke warung. Pak Salim langsung mengenalinya. Mereka saling memandang dalam diam. Pak Salim menarik napas panjang, berjalan ke belakang meja, mengeluarkan sebuah buku catatan tebal, membukanya dan meletakkannya di depan Adi. Bacalah. Adi memandang halaman pertama, catatan pengiriman dari tukang pos, tanggal, alamat, tanda tangan penerima. Dia membalik halaman, satu lagi, 36 pengiriman tercatat, 36 tanda tangan penerima, semuanya dengan nama yang sama, Randy. Tidak satu pun dengan nama Bu Charman. Adi mengangkat pandangannya. Pak Salim mengeluarkan buku kedua, buku catatan pembelian. Dia membukanya di samping yang pertama dan menunjuk dengan jarinya. Lihat tanggalnya, setiap bulan, 3 atau 4 hari setelah surat datang, Randy datang ke sini dan membayar tunai, ringgit yang sudah ditukarkan, dia tidak pernah bekerja sehari pun. Adi memandang satu buku lalu buku yang lain, surat-surat yang dicegat, uang yang tidak pernah sampai ke tujuannya, semuanya terdokumentasi baris demi baris, bulan demi bulan, selama 3 tahun. Lalu ibu saya? Pak Salim menatap matanya. Ibu Anda ada di rumah terbengkalai di ujung jalan, sudah 3 tahun tinggal di sana, menanam dengan tangan kosong bibit yang saya utangi karena dia tidak punya sepeser pun. Dia percaya bahwa kamu sudah melupakannya, Adi, dia tidak pernah tahu soal surat-surat itu, tidak pernah melihat 1 rupiah pun dari uang yang kamu kirim. Adi menutup kedua buku itu, meletakkannya di meja tanpa berkata apa-apa, keluar dari warung, naik ke mobil, dan melaju di jalan tanah. Mobil berhenti di depan rumah terbengkalai itu, atap yang ditambal dengan potongan seng, sebidang tanah kecil yang ditanami di sekelilingnya, pakaian sederhana di jemuran. Adi turun. Bu Charman membelakanginya, membungkuk di atas tanah sedang menanam, kurus, menua, dengan selendang lusuh yang sama, tangan yang sudah cacat karena bertahun-tahun bekerja keras. Adi berdiri di sana tanpa bergerak. Bu Charman berbalik perlahan, melihat seorang pria berdiri di samping mobil, dia tidak langsung mengenalinya,
menyipitkan mata, lalu menutup mulutnya dengan tangan. Anakku. Adi berjalan ke arahnya, berlutut, menggenggam tangan ibunya yang pecah-pecah di antara tangannya. Emak. Bu Charman menyentuh wajahnya dengan jari-jari yang gemetar, menyusuri dahinya, matanya, seolah memastikan bahwa dia nyata. Emak pikir kamu sudah melupakan emak, nak. 3 tahun dan tidak ada satu surat pun. Adi menggenggam tangannya lebih erat. Saya menulis setiap bulan, emak, setiap surat selama 3 tahun dengan uang di dalamnya, untuk emak. Tidak menerima satu pun? Bu Charman menggelengkan kepala. Uang, setiap bulan tanpa pernah terlewat. Bu Charman memandang tangannya sendiri yang pecah-pecah, hancur, bengkok. 3 tahun mencabut makanan dari tanah untuk bertahan hidup sementara uang yang seharusnya untuknya membeli pakaian baru untuk Randy. Dia tidak perlu siapapun menjelaskan, dia memahami semuanya dan dia memahami siapa yang sebenarnya meninggalkannya, dan itu bukan yang pergi. Adi membantu Bu Charman berdiri, merapikan selendang di bahu ibunya, membuka pintu mobil. Bu Charman memandang ke dalam, dia belum pernah duduk di mobil seperti itu. Ayo, emak, emak tidak tinggal di sini lagi. Bu Charman menoleh ke belakang, ke rumah terbengkalai itu, ke tanah yang dia tanami sendirian selama 3 tahun, ke jalan kosong yang dia pandangi setiap malam menunggu surat yang tidak pernah datang, lalu dia naik ke mobil tanpa berkata apa-apa. Tangan yang menanam sendirian selama 3 tahun akhirnya bisa beristirahat. Tapi di sisi lain desa, tangan yang lain mulai gemetar, tangan yang sama yang menandatangani 36 tanda terima, yang mengambil uang 36 kali, yang membakar 36 surat, dan sekarang tangan itu kosong. Adi membawa Bu Charman ke Jakarta, membelikan pakaian, memberinya makan yang layak, membawanya ke dokter. Bu Charman sangat lemah, tangannya rusak, tubuhnya aus, tapi kondisinya stabil. Adi merawatnya seperti dulu ibunya merawat dia sepanjang hidup, tanpa meminta, tanpa mengeluh. Dia memasak untuknya, menyiapkan tempat tidurnya, membelikan sandal jepit baru karena yang lama sudah tidak bersol lagi. Bu Charman duduk di kursi sungguhan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, minum kopi dari cangkir sungguhan, dan menangis tanpa suara. Air matanya jatuh ke atas selendang lusuh itu dan meninggalkan noda gelap. Adi kembali ke desa sendirian. Dia mengetuk pintu rumah lama. Randy membuka, di belakangnya Yuni. Adi tidak berteriak, dia meletakkan 2 buku catatan di atas meja dan membukanya. Yang pertama, catatan pengiriman, 36 tanda tangan. Dia menunjuk yang pertama. Kamu kenal tulisan tangan ini, Randy? Dia membuka yang kedua, catatan pembelian di warung, tanggal, jumlah, tunai, selalu 3 hari setelah setiap surat. Dan uang ini dari mana? Randy tidak mengangkat wajahnya. Yuni membaca dari balik bahunya, baris demi baris. Randy mencoba membela diri. Saya melakukan apa yang harus saya lakukan, kamu yang pergi, saya yang tetap di sini. Adi tidak bergeming. Tetap di sini untuk apa? Mengambil uang yang saya kirim untuk emak, membakar surat-suratnya tanpa membaca, menghabiskan ringgit sementara dia menanam untuk bisa makan. Yuni mundur selangkah, suaranya bergetar. Baju, makanan, semuanya uang yang dia kirim untuk Bu Charman. Adi menatapnya. Setiap sen. Yuni memandang tangannya sendiri, pakaian yang dikenakannya, tirai, kursi di teras, semuanya dibeli dengan uang yang dirampas dari seorang perempuan yang tinggal di rumah beratap bocor. Adi mengambil kembali kedua buku itu. Saya membawa emak, dia akan tinggal bersama saya. Dia menatap Yuni. Kamu menikah dengan laki-laki yang mencuri uang ibunya sendiri, terserah kamu mau berbuat apa dengan informasi itu. Dia keluar, pintu tetap terbuka. Berita itu menyebar ke seluruh desa. Tukang pos mengkonfirmasi, Pak Salim menunjukkan catatannya, hitungannya menyambung sendiri. Orang-orang yang dulu percaya cerita Randy sekarang menceritakan cerita yang berbeda. Dia mengambil uang ibunya sendiri, 36 surat, 36 kali ibunya tanpa sepeser pun dan dia membeli daging dengan ringgit ibunya dan masih bilang dialah yang setia tinggal di sini, tinggal untuk mengambil keuntungan. Yuni berkemas malam itu juga. Randy mencoba mencegahnya. Mau kemana? Pulang ke rumah ibu saya. Aku butuh kamu. Yuni menatapnya dengan mata kering. Yang kamu butuh itu uang dari abangmu dan itu sudah habis.
Dia keluar melalui pintu yang sama yang dilalui Bu Charman dengan kardusnya tanpa menoleh ke belakang. Randy pergi ke warung tanpa uang, mencoba membeli secara utang. Pak Salim menatapnya. Sudah tidak ada utangan lagi, Randy. Kenapa? Karena uang yang kamu belanjakan di sini bukan milikmu, itu milik ibumu, dan sekarang kamu tidak punya uang sendiri apalagi uang orang lain. Randy pergi ke Jakarta, mengetuk pintu rumah Adi. Adi membuka. Abang, saya butuh bantuan. Bantuan? Saya mengirim bantuan setiap bulan, 36 kali. Kamu mengambil setiap sen dan membiarkan emak tanpa apa-apa. Randy mencari alasan lamanya. Saya hampir mati waktu masih kecil, emak tahu itu, saya selalu harus berjuang lebih keras. Adi tidak bergeming. Kamu tidak berjuang untuk apapun. Kamu merampas dari emak, membakar surat-suratnya, mengambil uangnya, dan membohonginya selama 3 tahun. Randy merendahkan suaranya. Biarkan saya bertemu emak. Adi menoleh ke dalam. Bu Charman duduk di ruang tamu dengan selendang di bahunya, dia mendengar semuanya. Adi memandangnya dan menunggu. Bu Charman menatap ke arah pintu, melihat Randy, anak yang hampir meninggal saat masih bayi, anak yang tidak pernah bisa dia lepaskan tamengnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya Bu Charman tidak berkata biarkan saja. Dia tidak berteriak, tidak memaki. Dia memandang tangannya sendiri yang pecah-pecah dan bengkok, 3 tahun menanam di tanah sementara uang yang seharusnya miliknya membayar pakaian Randy, lalu dia memalingkan wajahnya tanpa berkata apa-apa. Keheningan itu lebih berat dari 22 tahun kata-kata biarkan saja dia banyak menderita waktu kecil. Adi menatap Randy. Kamu sudah dengar jawabannya. Dan menutup pintu. Randy kembali ke desa sendirian. Rumah kosong, istrinya pergi, warung tidak memberi utang, orang-orang di pasar diam saat dia lewat. Dia duduk di dapur, memandang tungku tempat dia membakar 36 surat. Tungku itu dingin, kantongnya kosong, rumah sunyi, dan tidak ada yang datang. Bu Charman duduk di dapur rumah baru yang bersih, nyaman, aman. Dia minum kopi dari cangkir putih, selendang lusuh masih di bahunya, bukan lagi karena kebutuhan tapi karena kebiasaan, karena sayang, karena itu satu-satunya peninggalan ibunya. Adi duduk di hadapannya membawa beberapa lembar kertas. Bu Charman menatapnya. Apa itu, nak? Surat-suratnya, emak, yang saya kirimkan dulu. Saya ingat setiap satu, saya menulis ulang semuanya. Bu Charman meletakkan cangkirnya. Adi mulai membacakan surat pertama saat dia baru tiba, sendirian, ketakutan, tapi tetap bekerja. Emak, di sini dingin tapi saya baik-baik saja, saya kirim uang, sedikit tapi ini untuk emak, jaga kesehatan, saya pasti pulang. Surat kedua, sebulan kemudian. Emak, saya sudah dapat jam kerja lebih banyak, saya kirim sedikit lebih, belikan sesuatu untuk emak, jangan sampai diambil orang lain. Surat ketiga, keempat, ke-10, ke-20. Setiap surat berakhir sama. Uang ini untuk emak, untuk emak. Bu Charman mendengarkan dengan mata terpejam, tangan di pangkuan. Setiap kata yang dibakar Randy tanpa membaca kini sampai ke telinganya, terlambat 3 tahun tapi akhirnya sampai. Ketika Adi selesai membaca, Bu Charman membuka matanya basah, dia tidak menangis, hanya berkata, yang paling berat bukan kekurangan barang, nak. Yang paling berat adalah percaya bahwa kamu sudah tidak sayang lagi sama emak. Adi menggenggam tangannya, tidak menjawab, memang tidak perlu. Bu Charman menanam kebun kecil di rumah baru, bukan karena kebutuhan tapi karena kebiasaan, karena cintanya pada tanah. Tangannya masih kapalan tapi sekarang dia punya sarung tangan yang dibelikan Adi tanpa diminta. Pak Salim mengunjungi Bu Charman di Jakarta dan membawakan bibit sebagai hadiah. Bu Charman tersenyum. Masih mengutangi saya bibit, Pak Salim? Itu gratis, Bu Charman, ibu sudah membayar lebih dari yang seharusnya dalam hidup ini. Adi membayar semua utang Bu Charman di warung dan lebih. Pak Salim menolak kelebihannya. Ibu Anda sudah membayar saya dengan kemuliaan hati yang tidak pernah menyerah. Randy di rumah lama, sendirian. Atap yang tidak pernah diperbaikinya sekarang bocor, pakaian yang tidak ada yang mencuci menumpuk, makanan yang tidak ada yang memasak tidak tersedia, uang yang bukan miliknya tidak lagi datang. Dia duduk di pintu,
Di kusen yang sama tempat dia bersandar ketika ibunya pergi dengan kardus di tangan. Dia memandang jalan tanah, kantong kosong, tungku dingin, tidak ada yang datang. Bu Charman duduk di rumah baru, selendang di bahu, Adi di sampingnya. Dia bertanya, "Emak baik-baik saja?" Bu Charman menatapnya, menyentuh wajahnya dengan jari-jarinya, tersenyum perlahan. "Sekarang iya, nak, sekarang emak baik-baik saja." Dia memejamkan mata, meremas selendang di dada, dan beristirahat. Jalan tanah di desa itu masih kosong. Rumah terbengkalai tempat Bu Charman tinggal selama 3 tahun masih berdiri di sana. Tanah yang dia tanami masih menghasilkan buah, seseorang mungkin akan memanennya, tapi bukan dia. Bu Charman sudah cukup memanen. Dan di rumah lama, tungku yang membakar 36 surat dan menelan 36 kali uang seorang ibu, sudah padam, dan tidak ada seorang pun yang akan menyalakannya lagi. Sampai di sini cerita kita hari ini. Tapi sebelum kita berpisah, inilah salah satu momen terindah di channel ini, saatnya mengirimkan pelukan kepada mereka yang selalu menemani kami. Pelukan pertama hari ini untuk Siti Rahmawati. Terima kasih sudah selalu ada, selalu berkomentar, dan selalu berjalan bersama kami di setiap cerita. Pelukan kedua menyeberangi lautan sampai ke Kuala Lumpur, Malaysia, untuk Lina. Senang sekali mengetahui kamu mendengarkan kami dari jauh sana, kami kirimkan pelukan yang sangat besar. Kami juga mengirimkan pelukan istimewa sampai ke Kalimantan untuk Dewi. Terima kasih sudah menjadi bagian dari komunitas yang indah ini. Dan pelukan penutup hari ini sampai ke Surabaya, Jawa Timur, untuk Nur. Terima kasih atas cinta dan kesetiaanmu menemani kami. Dan kalau kamu juga ingin mendapatkan pelukan di video berikutnya, caranya sangat mudah. Tulis di kolom komentar pelukan hangat saya mau dan beritahu kami dari mana kamu menonton. Di video berikutnya kami akan memilih pesan-pesan baru dan mungkin nama berikutnya yang kami sebutkan adalah namamu. Subscribe ke channel ini dan teruslah menjadi bagian dari keluarga ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya.